Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini saya Bu Fatmi. Saya ingin menyampaikan materi mengenai teks sejarah dan teks cerita sejarah untuk kelas 12 SMK, SMA maupun MA. Teks sejarah dan teks cerita sejarah ini sama-sama punyai latar belakang waktu, tapi ada sedikit perbedaan. Oke, kita lanjutkan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi maupun semuanya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai pengertian dari teks sejarah terlebih dahulu. Apa sih teks sejarah itu? Nah, menurut bahasa Indonesia, sejarah disebut juga dengan babat, hikayat, riwayat, tarikh, tawarikh, tambo, atau histori dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan atau silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah di kawasan Indonesia atau Nusantara. Nah, teks sejarah sendiri adalah kajian tentang masa lampau atau masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan kehidupan manusia. Menurut Muhammad Yamin, teks sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan atau kenyataan atau faktual. Itu adalah pengertian dari sejarah atau biasa ditulis dengan teks sejarah. Oke, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Kalau tadi kita bahas teks sejarah, sekarang adalah teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, di sini biasanya berbentuk novel atau sebuah cerita sehingga ada urutan kronologisnya yang lebih menarik untuk dibaca. Itu adalah teks cerita sejarah. Kalau teks cerita sejarah menyajikan fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat atau kejadian yang dialami manusia pada masa lampau. Nah, kalau teks cerita sejarah adalah teks yang berisi cerita sejarah masa lalu dengan urutan kronologis atau urutan peristiwa. Itu yang membedakan. Baik, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Apa sih ciri-cirinya? Untuk ciri yang pertama adalah teks disajikan secara kronologis atau menggunakan urutan peristiwa atau urutan kejadian. Lalu yang ciri kedua, teks berbentuk cerita ulang atau rekon. Dan yang ketiga adalah memiliki struktur, yang pertama orientasi, lalu kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Kemudian ciri yang keempat adalah sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu atau kata penghubung waktu. Dan ciri yang kelima adalah isinya berupa fakta yang direkon ulang atau cerita ulang. Itu adalah untuk ciri teks cerita sejarah. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai unsur kebahasaan di dalam teks cerita sejarah. Nah, di dalam teks cerita sejarah ini memiliki beragam unsur kebahasaan atau ciri khas bahasa yang digunakan. Di antaranya adalah menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, lalu jamak dan tunggal. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menggunakan frasa adverbia atau kata ganti yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Kemudian menggunakan verba material, yaitu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik, contohnya menulis, membaca, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat untuk unsur kebahasaan adalah menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu, contohnya setelah, kemudian, pada saat itu, dan lain sebagainya. Lalu ciri yang kelima adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat gabungan antara anak kalimat dan induk kalimat. Adalah ciri atau kaidah kebahasaan di dalam teks cerita sejarah.
untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah. Ini dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Contoh untuk teks sejarah atau teks cerita sejarah yang fiksi antara lain adalah cerita pendek atau cerpen, kemudian cerita bersambung atau juga dengan roman atau juga dengan novel dan cerita yang lainnya. Legenda juga termasuk. Lalu untuk cerita sejarah yang non fiksi diantaranya adalah biografi, lalu autobiografi, lalu cerita sejarah itu sendiri dan juga catatan sejarah. Oke, demikian mengenai materi teks cerita sejarah dan juga teks sejarah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.